5 kerahasiaan Palestina yang Allah tulis di dalam Al-Quran. 1. Quran Surah Al-Anbiya ayat 105. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, sungguh kami telah menuliskan bahwa bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang soleh. Di dalam ayat ini Allah menerangkan bahwa telah menurunkan kitab kepada Rasul seperti Taurat, Zabur, Injil, dan juga Al-Quran. Di dalam ayat ini juga Allah telah menetapkan bahwa hamba-hambanya yang akan mewarisi bumi ini ialah Dia yang sanggup mengolah bumi dan memakmurkannya selama ia mau mengikuti petunjuk-petunjuk dari Allah. Yang kedua, Quran Surah Al-Anbiya ayat 71. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, kami menyelamatkan Ibrahim dan Lut ke tanah Syam yang telah kami berkahi untuk semua seluruh alam. Yang ketiga, Quran Surah Al-A'raf ayat 137. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, kami mewariskan kepada kaum yang selalu tertindas itu bumi bagian timur dan bagian barat yang telah kami berkahi. Dengan demikian telah sempurnalah firman Tuhanmu yang baik itu sebagai janji untuk Bani Israel. Disebabkan kesabaran mereka, kami hancurkan apapun yang dibuat oleh Fir'aun dan kaumnya, serta apapun yang mereka bangun. Seiring runtuhnya kerajaan Fir'aun pada waktu itu, negeri Syam dan Mesir kala itu diwarisi oleh Bani Israel. Yang dimaksud dengan bangunan Fir'aun yang Allah hancurkan itu adalah bangunan yang mereka dirikan dengan cara memperbudak Bani Israel, seperti kota Ramses, menara yang dibangun Haman atas perintah Fir'aun. Yang keempat, Quran Surah Al-Maidah ayat 21. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai kaumku, masuklah ke tanah suci Baitul Maqdis yang telah Allah tetapkan bagimu, dan janganlah berbalik arah ke belakang karena takut kepada musuh, nanti kamu akan menjadi orang-orang yang merugi. Yang kelima, Quran Surah Al-Isra ayat 1. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Nabi Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagai tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar dan Maha melihat. Allah menjelaskan dalam ayat ini bahwa Masjidil Aqsa dan daerah sekitarnya mendapat keberkahan dari Allah karena menjadi tempat turun wahyu kepada para nabi. Tanahnya Allah suburkan dan makmurkan. Di samping itu juga masjid tersebut sebagai tempat peribadatan para nabi dan tempat tinggal mereka. Wallahu a'lam bishawab.